Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau kembali mengundang kami untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati kami seperti Engkau membuka hati Santa Maria Magdalena di tengah kesedihan, kehilangan dan kebingungan dan air mata kami. Mampukanlah kami mengenali kehadiran Kristus yang bangkit. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Pesta Santa Maria Magdalena diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 lompat ke ayat 11 sampai 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkan dia." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya
kesedihan. Ada kesedihan yang membuat mata kita tidak mampu melihat dengan jelas. Ketika kehilangan seseorang yang dicintai, mengalami kegagalan besar, dikhianati, atau menghadapi persoalan berat, seluruh dunia seolah-olah menjadi gelap. Kita hanya bisa melihat apa yang hilang. Kita tidak lagi melihat apa yang masih ada. Kita hanya melihat kubur, bukan kemungkinan kebangkitan. Itulah yang dialami Maria Magdalena. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia datang ke kubur Yesus. Ia tidak datang karena mengharapkan kebangkitan. Ia datang karena kasihnya kepada sang guru yang telah wafat. Namun setibanya di sana, batu telah diambil dari kubur. Bagi Maria, kubur kosong bukan langsung menjadi kabar gembira. Kubur kosong justru menambah kesedihan. Tuhan Yesus pun dianggap telah diambil oleh orang. Kadang-kadang Tuhan sedang membuka kubur kehidupan kita, tetapi karena hati masih tertutup oleh kesedihan, kita mengira bahwa persoalan justru semakin buruk. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maria berdiri di dekat kubur dan menangis. Dua malaikat bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Pertanyaan itu tampaknya sederhana, tetapi menyentuh hati manusia. Mengapa engkau menangis? Seandainya Tuhan mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita hari ini, apa jawaban kita? Mungkin kita menangis karena keluarga tidak lagi harmonis. Mungkin karena merasa tidak dihargai, kehilangan pekerjaan, gagal mencapai harapan, atau memikul luka yang tidak diketahui oleh siapapun. Yesus tidak mengabaikan air mata Maria. Ia berkata bahwa Maria lemah atau kurang beriman. Tuhan memberi ruang bagi tangisannya. Iman tidak berarti kita tidak boleh menangis. Iman berarti kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita menangis dan belum memahami apa yang sedang terjadi. Setelah menjawab para malaikat, Maria menoleh dan melihat Yesus berdiri di sana. Namun ia tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus adalah penjaga taman. Kesedihan dapat mengubah cara kita melihat. Tuhan berada sangat dekat, tetapi kita merasa jauh. Pertolongan sudah hadir, tetapi kita tidak mengenalinya karena mengharapkan Tuhan datang dalam bentuk lain. Kita berharap Tuhan menghilangkan masalah, padahal Ia memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Kita meminta keadaan segera berubah, padahal Tuhan sedang terlebih dahulu mengubah hati kita. Kita menunggu mujizat besar, sementara Tuhan hadir melalui orang sederhana yang mendengarkan dan menemani. Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Pertanyaan siapa yang kau cari sangat penting. Maria mencari Yesus yang telah wafat. Ia mencari tubuh yang dapat dipegang dan dijaga. Namun Yesus tidak lagi berada dalam kubur. Ia telah bangkit. Kita pun kadang-kadang mencari Tuhan dalam bentuk masa lalu. Kita ingin keadaan kembali seperti dulu. Kita ingin orang yang telah pergi kembali. Kita ingin luka seakan-akan tidak pernah terjadi. Padahal iman kebangkitan tidak selalu mengembalikan masa lalu. Tuhan membawa kita menuju kehidupan baru. Maria akhirnya mengenali Yesus
ketika ia memanggil namanya secara pribadi, Maria. Satu kata, satu nama mengubah segalanya. Maria tidak mengenali Yesus dari penampilannya, melainkan dari cara Yesus memanggil namanya. Nama itu mengingatkan bahwa dirinya dikenal, dikasihi, dan tidak pernah dilupakan. Dunia dapat memberi kita banyak label: gagal, berdosa, lemah, tidak berguna, atau tidak layak. Namun Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ia tidak melihat kita sebagai angka, masalah, atau masa lalu. Ia melihat pribadi yang ia kasihi. Ketika mendengar namanya, Maria berseru, Rabuni, artinya guru. Ia ingin memegang Yesus. Namun Yesus berkata, janganlah engkau memegang aku. Yesus bukan melarang Maria mengasihinya. Ia mengajarkan bahwa relasi mereka tidak boleh berhenti pada keinginan memiliki dan menahan. Maria harus membiarkan Kristus yang bangkit membawanya ke dalam perutusan baru. Yesus berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, perempuan yang datang ke kubur sambil menangis kini diutus menjadi pewarta kebangkitan. Maria Magdalena menjadi rasul bagi para rasul. Ia berkata, aku telah melihat Tuhan. Perjumpaan sejati dengan Kristus tidak membuat kita hanya menikmati pengalaman rohani itu untuk diri kita sendiri. Perjumpaan itu harus mengutus kita membawa pengharapan kepada orang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan beberapa langkah sederhana. Pertama, jangan malu membawa air matamu kepada Tuhan. Tidak perlu berpura-pura kuat dalam doa. Katakan dengan jujur apa yang hilang, apa yang menyakitkan, dan apa yang membuat kita takut. Kedua, jangan hanya berdiri memandang kubur. Kubur dapat berupa kegelapan, masa lalu, dosa, atau kehilangan yang terus kita ratapi. Kita perlu berani menoleh, sebab mungkin Kristus sudah berdiri di belakang kita dan sudah memanggil nama kita masing-masing. Ketiga, jangan biarkan masa lalu menjadi satu-satunya identitas. Maria Magdalena bukan dikenang hanya berdasarkan masa lalunya, melainkan karena kasih, kesetiaan, dan kesaksiannya. Dalam Kristus, masa lalu tidak memiliki kuasa terakhir. Yang keempat, jadilah pewarta kebangkitan. Kita tidak harus berkhotbah panjang. Kita mewartakan kebangkitan ketika menghibur orang yang berduka, membangkitkan semangat orang yang gagal, memberi kesempatan kedua, dan menolak menyebarkan keputusasaan. Dunia sudah penuh dengan berita yang menakutkan. Orang-orang membutuhkan seseorang yang berani berkata melalui hidupnya, aku telah melihat Tuhan, harapan masih ada. Beranikah kita menjadi penyambung lidah dari Tuhan? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mungkin hari ini kita masih berdiri di depan kubur kehidupan. Kita belum melihat jalan keluar. Kita belum memahami rencana Tuhan. Namun kubur yang kosong mengingatkan kita bahwa apa yang tampak sebagai akhir belum tentu merupakan akhir bagi alam. Mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang telah bangkit, kami datang kepadamu dengan membawa air mata, kehilangan, luka, dan segala pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian di depan kubur kehidupan. Engkau hadir meskipun seringkali kami tidak mengenalimu. Panggillah kami dengan nama kami masing-masing, Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami dikenal, dikasihi,
dan dihargai di hadapan-Mu. Bebaskan kami dari label buruk, rasa bersalah, dan masa lalu yang terus mengikat. Bukalah mata kami agar kami mampu melihat kehadiran-Mu melalui keluarga, sahabat, ekaristi, sabda-Mu, dan menolong dan pertolongan sederhana yang kami terima setiap hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.